Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bagaimana menyikapi orang tua yang khawatir kepada saya yang sering ikut kajian? Khawatir pula orang tuanya dia ikut pengajian. Khawatir saya berubah, apalagi kalau sudah lihat celana saya di atas mata kaki. Padahal tujuan saya untuk menghindari najis yang kena celana saya nanti. Dan saya sudah putar video Ustadz, tapi mereka masih khawatir. Udah diputarnya video saya tentang celana di atas mata kaki, tapi orang tuanya masih khawatir. Bawa besok subuh biar kita ruqyah. Padahal mereka suka sama ceramah Ustadz. Innama anta munzir, wahai anak-anak muda, kau hanya memberi munzir, peringatan, memberikan munzir, penjelasan, bayan. Lasta alaihim bimusaitir, lasta alaihim bimusaitir. Kau tak bisa memaksakan orang lain. Ke kawan aja tak bisa kita paksa, apalagi kepada orang tua. Jadi Bapak Ibu, orang-orang tua, saya khawatir. Saya tahu kalian khawatir, sama macam saya juga khawatir anak saya ikut aliran sesat, liberal, komunis. Tapi pada perkara-perkara yang sifatnya baru, yang kita tidak, al-insanu a'da ma jahilu, manusia itu selalu menjadi musuh terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Tapi kalau Ustaz sudah menjelaskan, dijelaskan Ustaz Hanafi, dijelaskan Ustaz Al-Nom, dijelaskan Ustaz Masriadi, dijelaskan para asatiz kita, bahwa ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa ini sesuai 4 mazhab, maka kita yang tak tahu sudah kita serahkan pada ulama. Sudah jelas diberinya penjelasan, ini videonya ya, ini ceramahnya mak, betul, udahnya takut lagi. Saya khawatir, saya tahu, saya paham, mereka ini takut nanti antum pulang pengajian kalian masuk kan orang tua aku dalam neraka. Ayah neraka ini, mak neraka ini. Permain sakit hati orang tua. Kau tahu gitu, kugugur kan kau dulu gitu. Cuman orang tua ini lembut dia. Kalau kasar macam saya mungkin dah gitu kata dia. Kau tahu aku dulu begini, kau telan dulu ragi jadi tapai kau. Sudah dilahirkannya kau meregang nyawa, disusukannya kau 2 tahun. Bukan kau belikan dia makanan, bukan kau senangkan hatinya, kau masukkan pula dia ke neraka. Kemana mak? Wirid Yasin, bid'ah, masuk neraka mak. Kemana mak? Tahlil, bid'ah, masuk neraka mak. Kemana mak? Maulid, bid'ah, masuk neraka. Astagfirullah. Pahami baik-baik, tanya ustaz-ustaz. Kalau kalian tak percaya sama saya, tanya sama ustaz lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mendengar kajian Ustadz Adi Hidayat di Spot TV. Ketika Ustadz menyampaikan kajian, saya berkhayal kalau sayalah yang menyampaikan. Apakah boleh itu Pak Ustadz? La hasada illa fisnataini. Tak boleh hasad kecuali 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman. Orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala ilmu, dalam riwayat lain Qur'anan, hafal Quran macam Ustaz Adi Hidayat, alim dia, lalu kemudian ingin macam dia, itu boleh hasad. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi. Orang yang dikasih Allah harta, lalu hartanya itu habis dibangunkannya masjid. Saya ketemu dengan orang, Ustaz doakan saya, tanah saya ini laku. Untuk apa Pak Haji? Saya rencana mau membangun 99 masjid. Lalu kemudian ada anak muda nih yang ingin macam itu, maka itu pun boleh hasad. Sebetulnya di situ bukan hasad, kata ulama, bukan hasad namanya, ghibthah. Kalau hasad itu konotasinya negatif. Ada ustaz hebat, aku mau macam dia, terus gimana biar supaya ustaz cepat mati. Itu namanya hasad. Tapi kalau ghibthah itu positif. Kalau hasad negatif. Kalau positif namanya ghibthah, ingin macam dia, ingin dia macam Ustaz Adi Hidayat. Bagus. Tak ingin pula dia macam saya.
Nah, Ustaz Hidayat itu Ustaz kita, Ahlus Sunnah wal. Nah, jadi antum boleh berangan-angan bercita. Ustaz Somad dulu ingin seperti siapa? Jadi saya pergilah ke Jakarta, pelatihan 1998 mau ke Mesir. Sholat Jumat lah saya di Masjid Istiqlal. Waktu itu khatibnya Dr. Muslim Nasution, Ketua Al-Jamiatul Wasliyah. S1, S2, S3 nya di Ummul Qura Makkah. Khatib lah dia, dibawanya kertas kecil aja ke atas Istiqlal, di Istiqlal. Waktu dia saya menengok itu, dalam hati saya, aku nanti ingin khutbah macam Dr. Muslim Nasution, karena dia nengok kecil. Sedangkan di tempat lain mau cuma baca koran, no. Itu buka pula lagi. Pernah saya sholat Jumat, berbisik orang di sebelah, baca koran. Nah, jadi kita kan biasa di kampung gitu. Jadi tiba-tiba menengok di Jakarta, bisa pula khotib tuh kecil aja kertasnya. Nah, jadi saya dalam hati, aku ya Allah, jadikanlah aku Ustaz, bisa aku khutbah pakai kertas kecil aja menjadi. Kita kalau takut salah pakai kertas. Jadi boleh antum mau jadi sabar. Ada juga Ustaz terkenal, hebat. Jadi waktu keluar dari Masjidil Haram, nampak saya lah dia di lobi hotel, dia sedang berdiri. Saya dekati, kita kan senang betul. Dulu kita kejar-kejar dia naik helikopter kan, gitu. Saya dekati, Assalamualaikum Ustaz, mau saya cinta, cuek aja dia, tak ditengok, hidungnya pun tak punya. Dalam hati saya, aku nanti kalau jadi Ustaz tak akan kubuat macam ini. Itulah makanya saya kemana-mana asal diajak orang foto. Semalam berhenti saya di rumah makan Kota Pinang, saya sampai tadi malam, habis semua. Untung tak diajak orang tuh RT RW. Banyak saya ditanya orang, kenapa Ustaz biarkan diam aja, membalaskan sakit hati saya dulu dicuekin. Dalam hati, aku nanti tidak akan macam ini, aku nanti tidak akan macam ini. Nah, jadi kita berniat baik. Niat baik, datang baik, alhamdulillah. Niat baik, datang tak baik, berarti ujian dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini datang dari Allah. Apapun dia, coba tengok kalimatnya tadi. Atahullahu malan. Allah mendatangkan harta untuk dia. Ini harta. Harta ini kan? Harta ini kan? Ini harta. Ini kita. Kita datang ke harta atau harta itu datang ke kita? Saya bacakan hadis. Atahullahu malan. Allah mendatangkan harta itu ke dia. Bukan kita datang ke harta. Setengah mati kita mencari, kalau tidak kata Allah tak dapat. Tapi berapa banyak orang tak mencari, buka mata dapat. Siapa itu? Anak-anak orang kaya. Jadi bukan kata kita, tapi jangan gara-gara filosofi ini kita malas berusaha. Kita tetap berusaha, ikhtiar. Jadi kalau ada orang kaya, dengki kita, tak senang kita menengok kekayaannya, yang rusak ini sebetulnya akhlak kita atau tauhid kita? Memang kalau orang belum sarapan susah menjawab. Saya ulang sekali lagi, kalau ada orang kaya, benci kita menengok rumahnya besar, marah kita menengok mobilnya mewah, lalu kemudian yang jadi masalah itu adalah akhlak kita atau tauhid kita? Tauhid kita, karena kita marah bukan pada harta dia itu, kita marah kepada dia yang memberikan harta pada dia. Kenapa lah dia kau kasih Allah, kenapa tak aku? Tak boleh, tauhid kita rusak. Oleh sebab itu banyak orang silap nih katanya akhlak. Enggak, bukan akhlak, ini masalah tauhid. Makin lama makin kecil kertasnya. UAS tolong beri contoh perbuatan ikhlas. Antum
antum pergi ke kampung, terserahlah tak kampung siapa, antum cari di kampung itu warung, sampai di warung itu antum jumpai yang punya warung. Assalamualaikum Pak Warung. Kalau punya kucing Abu Hurairah, kalau punya warung Abu Warung. Assalamualaikum Pak Abu Warung. Salam. Siapa orang di kampung ini yang paling banyak utangnya sampai malu keluar rumah? Dibuka kan lah catatan. Ini Pak, ada yang lebih panjang dari ini lagi. Inilah orang sampai malu keluar rumah. Kubayarkan hutang dia cash nih, sampaikan ke rumah dia bahwa hutang dia sudah habis bayar. Jangan kasih tahu aku yang membayarkan. Ini yang nanya nih, mesti kau amalkan.